damai itu Santi. Nah, Santi itu damai, tapi yang melaksanakan nanti adalah Pak Dukun dan Pak Sanggar, Pak Sepuh, Pak Legen namanya di sini. Sesepuh agama. Nah, kalau diterjemahkan dalam agama juga, Pak Dukun itu bisa dikatakan namanya pandita. Ya, pandita. Ya, kalau bahasa Arabnya kiai. Kiai, betul Pak. Kiai, atau penghulu, karena juga nanti berkewajiban untuk menikahkan orang warga. yang, ya seperti itu Pak. Dan di situ nanti kebetulan sudah saya bongkar uborampe dari Santi itu, dan di situ ada takir. Takir itu nanti ceritanya mengambil dari legenda Gunung Bromo. Legenda Gunung Bromo. Saya menarik ke belakang cerita dari legenda Gunung Bromo itu. Awalnya kan ada namanya Roro Anteng dan Joko Seger. Roro Anteng, Joko Seger. Iya. Roro Anteng dan Joko Seger itu lama setelah menikah lama tidak punya anak. Seperti itu, tidak punya anak. Akhirnya di situ bernadar di wilayah kawasan Gunung Bromo. Nah, kalau menurut cerita dari sesepuh saya yang saya dengar itu, sebelum terjadinya Gunung Bromo itu dinamakan Kawah Condro di Muko. Seperti itu Pak. Yang di kawahnya Gunung Bromo itu? Ya, betul. Itu masih berbentuk gunung. Waktu itu setelah Joko Seger dan Roro Anteng itu menikah masih berbentuk gunung. Joko Seger dan Roro Anteng itu bertempat tinggal di daerah Penanjakan. Di atas desa kita ini ya? Betul Pak. Joko Seger dan Roro Anteng itu punya istilahnya nazar di Gunung Kawah Condro di Muko dengan mengucapkan seperti ini. Ya, dengan kata-kata seperti ini. Dewa Brahma, hari ini saya berdoa dan saya memuja. Saya menginginkan keturunan yang bisa melestarikan daerah Tengger. Tengger dan sekitarnya. Ya. Nah, nanti kalau saya sudah mempunyai anak berjumlah 25, maka anak pertama saya akan saya persembahkan dengan ikhlas dan rela di Gunung Kawah Candra di Muka. Seperti itu. Beberapa waktu berlalu akhirnya mengandunglah, ya betul, mengandunglah anak sampai mempunyai anak 25. Karena tidak tega dengan nazarnya tadi, namanya juga anak Pak. Akhirnya alam yang menggugah pikiran dari Roro Anteng dan Joko Seger, dan disitulah alam yang mulai membentuk legenda itu. Karena mungkin sudah dengan kesadaran, dan si yang dilabuh di sana itu namanya kalau nggak salah Joko Kusumo. Ya, Joko Kusumo awalnya Joko Kusumo. Akhirnya Joko Kusumo ini karena dulu masih menganut mungkin kepercayaan Hindu juga, dapat wangsit dari dewa. Kalau orang tuamu dulu mempunyai nazar seperti ini seperti yang saya ceritakan tadi. Akhirnya di situ si anak matur kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, panjenengan dulu punya nazar seperti apa sehingga bapak dan ibu mempunyai anak berjumlah 25. Dengan berat hati si sang ayah dan sang ibu ini menceritakan yang sebenarnya apa yang telah dinazarkan. Akhirnya dengan kesadarannya sendiri, anak ini memutuskan untuk melabuhkan diri di Kawah Gunung Condro di Muko tadi. Nah, pada bertepatan saat itu, kenapa? Tapi dengan rinci saya tidak bisa menceritakan hari apa, tahun apa, karena memang tidak dibukukan. Karena memang tidak dibukukan, dan saya diceritakan dari mulut ke mulut, turun temurun seperti itu, Pak. Terjadilah kurban suci ini, Pak. Kurban suci. Kenapa kok disebut kurban suci? Karena Joko Kusumo ini juga dapat wangsit dari dewa langsung. Dan
waktu memuja juga kepada sang Dewa Brahma. Makanya disebut dengan korban suci. Iya, betul. Akhirnya di situ anak tersebut menyeburkan diri ke gunung tersebut. Kalau bayangan sebesar apa sih anak ini kok sampai bisa memutus gunung? Nah, karena mungkin ada unsur gaibnya, ya mungkin bisa aja terjadi kan seperti itu. Nah, di situ akhirnya nyebur di gunung tersebut. Akhirnya gunung tersebut putus itu dan mengeluarkan larva abu vulkanik sehingga menjadilah lautan pasir. Lautan pasir. Lautan pasir. Bapak dan Ibu, dengan korban suci ini saya sudah diterima oleh penguasa Gunung Candradimuka. Tapi mulai saat ini gunung ini sudah beralih nama dengan Gunung Bromo. Kenapa kok dikatakan Gunung Bromo dari Gunung Kawah Candradimuka? Karena saat memujanya. Karena saat memujanya memuja Dewa Brahma. Seperti itu. Cerita legenda ya. Akhirnya sang Jagakusuma ini dengan pesan seperti ini, adik-adik reang sing 24, besok nek wis ana bulan purnama, bulan Kasada itu bulannya khusus orang Tengger, Pak. Iya. Nah, seperti itu. Jadi di lain tempat ya, meskipun itu Jawa atau agama Hindu, atau itu tidak ada perhitungan namanya bulan Kasada atau sasi yang dipercayai oleh umat yang ada di Tengger. Meskipun itu sama-sama Hindu. Oke Mas Sis ya, terima kasih atas segala upadaya informasi dari sampean ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Dan ini adalah bagian daripada sejarah Tengger, kepercayaan Tengger. Semoga Tengger ini bisa lestari ya, karena saya lihat Tengger ini di samping tradisi yang cukup banyak, tadi saya melihat di posisi kanan kiri wilayah jalan dan sekitarnya, ternyata Tengger itu adalah daerah potensi tentang tanaman sayur mayur, hortikultura yang lain-lainnya, bahkan yang perlu kita garis bawahi potensi tentang wisata. Wisata ini akan melanjutkan, kalau tidak salah 6 km ke atas ini, kalau tidak salah sudah Gunung Penanjakan. Betul. 5 km ke barat kalau tidak salah menggabungkan antara dusun Jambangan ke desa Sedai. Ternyata daerah kita itu adalah daerah yang sangat potensi. Untuk itu kita bisa mempromosikan agar desa kita itu nanti menjadi daerah wisata, daerah budaya, ya, daerah pertanian yang cukup luar biasa dan nanti akan dikenal oleh siapa saja. Ya, terima kasih atas segala informasinya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Informasi yang seperti inilah yang saya inginkan. Ya, Om Swastiastu, Om Santi Santi. Om Santi Santi.